Shalom warga kerajaan, pada Minggu Advent yang ketiga ini tentu saja salah satu peran terpenting yang saya bisa katakan adalah Joseph and Mary. Kita tahu bagaimana Joseph adalah keturunan langsung daripada the ruling class daripada dinasti David. Tetapi ada satu masalah, yaitu ada sebuah kutuk yang atas Raja Yekonia. Kita membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat ke-30, Tuhan menjatuhkan kutuk. Hati-hati dengan penyembahan berhala, hati-hati kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Catatlah orang ini, Konia ini, as a broken vessel. Pertama-tama childless, tidak punya anak. Dia punya anak tapi tidak bisa jadi dewasa. Kedua, seorang yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, dan satu lagi, tidak satu pun keturunannya akan duduk di atas tahta di dalam kerajaan. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya, khususnya bicara tentang Joseph hari ini, yaitu saudaraku, dia mengambil satu jalan yang sangat luar biasa, yaitu melalui Mary. Mary adalah keturunan David, tapi bukan dari the ruling class. Jadi dia berketurunan daripada putra David yang namanya Nathan. Kalau tadi yang dari Solomon, tetapi tanpa satu usaha manusia, tanpa satu benih manusia pun, maka saudaraku, lahirlah yang ditunggu-tunggu, the Messiah, yaitu keturunan David melalui, kalau secara jelas dia disebut Yeshua ben Yosef. Tetapi tidak ada satu benih Yosef ada di sana. Bukan luar biasa Tuhan kita itu? Dan apa yang terjadi? Maka saudaraku, kita tahu bahkan tidak pernah ada sampai keturunan daripada Yesus muncul, tidak ada keturunan Konia yang menjadi raja. Pernah ada, yaitu jadi bupati, tetapi daripada kerajaan Persia, yaitu Zerubabel. Kita lihat di sini mereka masih percaya pada kedaulatan Tuhan. Zerubabel artinya the seed of Babel. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, tetap ada the seed yang Tuhan janjikan. Dan memang luar biasa sekali tentang Mary, tidak usah dikatakan lagi. Malaikat datang pada dia dan berkata, Hail. Hail itu Khairo, itu perkataan untuk raja-raja. Mary diingatkan, dia royalty, dia adalah seorang bangsawan. Meskipun dia seorang gadis sederhana, seorang petani dari Nazaret, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau matahari tidak bersinar, bulan tidak lagi memberikan terang, dan bintang-bintang tidak percaya, barulah aku membatalkan perjanjianku, yaitu dengan keluarga David. Mary diberitahu yang akan lahir ini kudus. Dia adalah the Son of God, putra Allah, dan yang akan duduk di dalam kerajaan David, nenek moyangnya. Dan luar biasa sekali, Mary menjawab dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, berikan satu respons. Amin. Aku percaya. Terjadilah padaku. Baru akan terjadi. Tetapi saudara ingat ketika bimbang, maka Sakaria sempat bisu berapa lama? Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Tapi dalam kemurahan Tuhan, dia diangkat menjadi nabi, bukan? Karena itu kalau ada janji Tuhan, katakan haleluya, amin. Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. God bless you. Amin.
Dunia ini
Yeah.
kekuatan kita. Dialah kekuatan kita yang selalu menopang kita. Terus kita bersukacita. Kita punya Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
satu, dua yang kata. Next. Love and need you. Saudaraku, manusia itu hidup penuh dengan kebutuhan. Haleluya. Kalau kita lihat di sini sebuah diagram yang dibuat oleh seorang Yahudi ya dari Amerika bernama Abraham Maslow ya. Dia meneliti bagaimana kehidupan manusia itu butuh banyak kebutuhannya. Dan dia membuat hierarkinya. Kita lihat, saudara, inilah kebutuhan manusia yang ditulis oleh yang namanya Abraham ya, seorang Yahudi ya. Next. Yang pertama dikatakan kebutuhan yang namanya fisiologis. Apa itu? Yaitu kebutuhan manusia itu butuh makan, minum, udara, tempat tinggal, tidur, dan pakaian. Itu udah pasti nomor satu, ya. Karena tanpa itu manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tanpa makan, tanpa minum, saudaraku, manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang kedua dikatakan manusia itu butuh rasa aman. Nah, ya. Kebutuhan ini mencakup apa saja? Perlindungan fisik, keamanan finansial. Kalau ekonomi ya, keuangan apa, itu rasanya nyaman. Orang tua, anak tenang, sekolah semuanya tercukupi. Ada rasa aman, ya. Terus apa? Pekerjaan yang stabil. Bayangin Bapak Ibu kalau kita dengar perusahaan kita akan mengadakan yang namanya PHK ya. Pemutusan hubungan kerja, saya percaya yang di dalamnya yang sedang bekerja masih gelisah. Siapa yang kira-kira yang mau di-resign gitu ya? Apalagi akses terhadap layanan kesehatan. Nah ini juga ketika seseorang sakit, orang itu kadang-kadang sakit membutuhkan dokter yang benar-benar spesialis, yang mahir, yang bisa mengatasi apa yang sedang dia alami. Jadi butuh yang namanya pelayanan kesehatan, perlindungan, ancaman fisik dan kekerasan, serta jaminan keamanan finansial. Itu kebutuhan manusia nomor 2. Next. Kebutuhan yang ketiga dikatakan adalah tentang kebutuhan sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, butuh yang namanya kasih sayang. Haleluya. Butuh yang namanya diterima, butuh yang namanya dicintai. Nah ini saudaraku ya. Dan ini saudaraku kadarnya di akhir zaman ini semakin menurun, semakin sulit. Karena firman Tuhan sudah berkata, kalau firman Tuhan sudah berkata bahwa di hari-hari yang terakhir manusia akan mementingkan dirinya sendiri, maka akan ada kesulitan untuk yang namanya kasih sayang, diterima ya. Itu kan semua bentuk-bentuk perhatian, butuh yang namanya ada persahabatan, cinta. Tanpa adanya kebutuhan sosial yang terpenuhi, seseorang mungkin merasa kesepian. Nah, Bapak Ibu, apakah kita merasa, aku kok merasa kesepian ya? Padahal di sebelahku ini ada banyak orang, tapi aku merasa kesepian. Berarti ada sesuatu, ada kasih sayang atau cinta kasih yang dia butuhkan yang dia tidak dapat. Pernah ada seorang suami berkata, aku kesepian, padahal ada istrinya. Kenapa saudaraku? Ya karena ini, ya. Nggak ada yang namanya kasih sayang di dalam rumah tangga, tidak merasa diterima atau tidak dicintai. Yang keempat, kebutuhan untuk penghargaan, dihargai dulu ini. Karena itu saudaraku di sini dikatakan kebutuhan akan pengakuan, penghargaan dan rasa percaya diri orang lain maupun diri sendiri. Manusia membutuhkan pengakuan atas prestasi. Karena itu kadang-kadang saudaraku, saya pernah dengar sebuah kesaksian bagaimana ketika dia punya saudara, adiknya ini selalu dipuji dan dia saudaraku belajar mati-matian bagaimana supaya dia mendapat pengakuan dari mama papa. Ketika dia menyodorkan nilainya, saudaraku, dia dapat yang terbaik. Tidak tahu kenapa mama papanya ini sama sekali tidak ada respon. Dan itu sampai dia menikah, itu membuat luka batin yang baru biasa.
puji Tuhan, dia dijamah Tuhan Yesus, dia pulih dan dia bisa mengampuni orang tuanya. Saudara, ini sangat penting sekali, ya. Baik di dalam rumah tangga juga. Ketika suami melakukan apa, dihormati, dihargai, prestasinya itu saudara yang dikasih Tuhan. Itu akan membuat, karena itu saudara memang perlu ya kita belajar bagaimana kita belajar memuji, ya. Bagaimana kita belajar bersikap menghargai, itu memang benar sangat penting. Karena itu saudara, banyak goncangan terjadi dalam rumah tangga ketika pasangan tidak ada saling menghargai, saling menghormati, ya. Terus apalagi mendapat rasa hormat dari orang lain, ya. Kalau pemain musik sudah bercerita lelah di sini, kalau nggak dihormati, nggak dihargai, gimana? Anak muda sedih nggak? Kecewa nggak? Nah, ya. Itu bisa ada, ya. Yang kelima, ini kebutuhan yang katanya tertinggi, ya. Kebutuhan aktualisasi, kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Manusia membutuhkan rasa pencapaian, pertumbuhan pribadi, dan pemenuhan diri melalui pengembangan bakat, kreativitas, dan pencapaian tujuan yang berarti bagi mereka, ya. Semua itu kenapa? Manusia ingin dihargai, diakui. Kalau itu saudara mereka tidak dapat, maka ada banyak hal negatif yang terjadi. Sekarang kita akan melihat, tadi kita sudah melihat bagaimana kebutuhan yang dilihat oleh seorang yang bernama Abraham, seorang psikolog saudara. Dia melihat bahwa inilah kebutuhan manusia, ada urutannya. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan, next. Awal mula penciptaan bumi yang Allah Bapa sediakan adalah apa? Semua kebutuhan kita. Wow. Kenapa saya tulis Allah Bapa? Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1:1-31, kita tidak akan baca. Saya langsung membuatnya aja. Saya kasih gambar secara jelasnya. Saudara, dikatakan di sini manusia membutuhkan terang. Butuh terang nggak? Butuh. Kalau gelap terus, nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak sehat, ya. Karena itu Tuhan berkata jadilah terang, karena Dia tahu manusia butuh yang namanya terang. Manusia butuh yang namanya ada cakrawala, karena di cakrawala prosesnya itu sudah tuh adanya turun hujan, ya, adanya nanti ada matahari, awan, segala sesuatunya itu ada unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Allah menamai yang kering itu darah. Kumpulan air itu dinamainya laut. Manusia butuh nggak darah sama laut? Butuh. Saudara, mari kita renungkan betapa kita punya Bapa yang sangat baik, Allah yang sangat baik. Waktu saya naik kapal, saya mabuk saudara. Yang paling saya butuhkan apa? Darah. Saya tuh sampai sekarang itu kalau mau diajak naik kapal, misalkan ke NTT, saya nyerah duluan. Karena saya pernah mabuk laut sampai 3 hari saya sakit. Jadi saya nyerah. Waktu saya ada goyang-goyang, walaupun pertama memang ada ombak besar ya. Jadi kapal krus itu dia menantang ombak itu. Jadi perabotan di dalam kapal itu saudaraku semuanya berjatuhan, pecah ya, karena saking kerasnya. Nah, terus saudara, ada masa waktu dia tenang, tapi saudara yang namanya kita sudah mabuk, kita sudah tidak kuat, mau tenang kayak apapun kan masih goyang-goyang, ya enggak? Kepala itu musiknya luar biasa, minum tidak bisa, minum obat sudah tidak bisa. Yang ada hanya apa? Muntah-muntah ya, benar-benar tidak berdaya. Di situ tubuh ini membutuhkan yang namanya kita bisa tidak menginjakkan kaki, enggak goyang-goyang. Kalau kita renungkan ini saudara, Bapa kita sangat baik. Dia tahu bahwa manusia yang Dia ciptakan butuh laut, butuh darah. Next. Lanjut. Yang kedua saudaraku, manusia membutuhkan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Karena itulah Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, manusia butuh ya, kacang-kacangan, segala jenis pohon buah-buahan,
tensinya suka tinggi. Ibu nggak minum obat, enggak. Saya cuma minum yang namanya jus sayur dan jus buah, itu jadi satu. Jadi jus itu di dalamnya tuh semua ada macam sayuran, semua ada macam buah, jadi lengkap. Saudara, jadi tubuh ini saudaraku membutuhkan semuanya. Luar biasa ya. Tuhan saya nggak sama kita semua, sangat saya. Karena itu kalau anak kita nggak suka buah, saudara mesti tahu cara membujuk. Karena itu saudara, Tuhan nggak menciptakan 1, 2, 3, bahkan 10 macam buah. Enggak. Tuhan menciptakan berapa? Ratusan buah. Anakku nggak suka pepaya, ya coba melon. Anakku nggak suka alpukat, ya cobain aja durian dulu, ya kan? Jadi saudara usahakan agar anak kita makan buah, makan sayur. Kapan hari itu kemarin ibu info dia bilang gini, Bu, saya tak beliin salak ya, ibu suka tak salak? Saya suka salak, tapi saya senang salak yang sepet dan kecut. Nah, belum. Di Jawa ada nggak? Yang ada di mana? Di Bali. Waduh Bu, itu masih ke Bali dulu saya, Bu, baru saya bisa ngeliatin. Itu salak Bali, ya salak Bali yang begitu sepet, asam, tapi manis, campur-campur, tapi enak. Jadi saudara saya renungkan, saya senang salak pondok, makanya Tuhan kirim saya ke Banyuwangi. Haleluya. Saya suka salak pondok, nggak ada kecut-kecutnya, nggak sama sekali nggak ada kecutnya, terus garing. Saudara, ketika saya makan buah, saudara pernah nggak menangis? Tuhan, begitu banyak macam buah yang kau berikan. Tuhan tahu saya tidak suka salak, misalnya salak Bali, tapi ada salak pondok. Saya nggak Tuhan. Kalau saya merenungkan, saudara, kalau saya merenungkan kebaikan Tuhan, ada banyak air mata yang bisa keluar. Haleluya. Anakku nggak suka yang namanya buah pepaya, tapi Tuhan sediakan buah yang lain. Saudara harusnya bisa menangis. Terima kasih Tuhan. Ada banyak yang kita bisa bersyukur. Ada banyak yang kita bisa, Tuhan, Engkau sungguh sekali. Haleluya. Next, saudara, manusia membutuhkan ini juga. Tuhan gak ciptakan cuma matahari doang, bulan, bintang-bintang, butuh. Tanpa itu saudaraku, saudara, kalau lihat misalkan ini ya, gambarnya putih, gini terus makan sakro, lihat itu, saudara, bisa buta lama-lama ya. Karena itulah Tuhan buat yang bermacam-macam di atasnya supaya indah. Manusia senang gak keindahan? Karena itu manusia kadang-kadang pergi ke gunung, kenapa? Pergi ke pantai, kenapa? Di sini ada Bapak Kiantoro. Bu, kalau memang kita jalan, mana? Ke gunung, apa? Lihat pemandangan yang berbeda. Butuh saudara. Karena itu saudaraku, ada yang pergi ke Singapura, ke Cina. Kenapa? Pemandangannya beda. Manusia itu gak senang cuma satu doang. Pemandangan cuma Pulau Bali tok atau Pulau Merah tok. Gak puas saudara. Haleluya. Dia ingin pergi kemana? Kenapa? Matanya ini. Haleluya. Itu Tuhan luar biasa. Baiknya. Baju juga saudara coba aja. Sepatu, apalagi namanya wanita, paling kuat di matanya dalam hal apa? Sekeliling. Sepatu paling banyak, baju paling banyak. Beda sama laki-laki, ya kan? Kenapa saudaraku? Memang Tuhan tahu itu semua dibutuhkan. Ya. Aduh, luar biasa Tuhan itu. Next. Manusia membutuhkan makanan dari ikan, burung. Aku suka bebek, aku suka ayam. Tuhan sediakan semua. Haleluya. Aku suka ikan. Aku tuh paling gak senang ikan lele. Aku suka ikan menjalit. Semua Tuhan sediakan. Dia tahu anaknya itu beda-beda suka.
Dagingnya beda-beda, dicicipin dulu. Nah, saudara. Karena tubuh kita ini butuh yang namanya makanan itu. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, ya, seperti apa namanya, ikan paus, ya, ikan-ikan yang besar-besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Baik untuk siapa? Apakah untuk Tuhan? Baik untuk kita. Haleluya. Saudara, firman hari ini menceritakan mata kita betapa Allah Bapa kita, Tuhan yang kita sembah, sangat-sangat baik. Karena sangat menyedihkan ketika manusia melawan Tuhan. Next. Ini yang terakhir. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu manusia membutuhkan makanan dari binatang berkaki empat. Ada penatua kita, kalau malam Om tidak makan berkaki empat, yang Om makan adalah berkaki dua. Kenapa? Katanya kalau malam berkaki empat nggak bagus untuk kesehatan. Katanya, ya, dibilang apa, dari seorang dokter mungkin yang memberitahu. Tetapi saudaraku, yang paling terpenting adalah hati yang gembira. Itu adalah obat yang manjur. Amin. Saudara mau makan makanan sehat seperti apapun, tapi kalau hati kita selalu sedih, hati kita selalu marah, pastikan kau nggak akan sehat. Karena itu saudaraku, ya tapi kalau makan jangan terlewat. Yang penting hati gembira, makan sate kambing, sate babi semua dimakan, yang berlemak-lemak. Ya jangan, ya nggak boleh dimakan. Luar biasa lah kita. Next. Manusia tidak bisa hidup dulu saya ingin hidup sendiri. Tuhan, aku gak mau nikah. Enggak, kamu harus nikah. Umur 35 baru saya bertobat. Ya Tuhan, aku mau nikah. Kirimkan pangeranku Tuhan. Waduh. Pangeran kepikiran. Pangerannya datang. Saudara Pak itu kalau ngapel itu nggak nyetil-nyetil kan. Ya ampun, datang ujung-ujung ke tempat saya, tinggal kaget saya langsung sempurna. Jadi para cowok harus sih mau keren-keren. Apa adanya engkau? Ngapel? Apa adanya aja. Ya gak, kalau memang ini dari Tuhan, kalau memang ini untuk saya, apapun keadaan saya dia akan terima. Ini nggak usah pusing. Beli minyak wangi mahal. Nanti kalau cewek itu sih udah pakai minyak mahal. Oh, saudara, itu kan jaminan, ya. Gampang, saya benar saudara. Kenapa akhirnya saya menikah tuh umur 37 tahun, sudah dikatakan expired. Kadaluarsa. Oh, belum tahu dia. Sarah tidak ada kadaluarsa, ya. Akhirnya apa? Saya bertobat, saya puasa di hadapan Tuhan. Tuhan, sebagai perempuan yang kau ciptakan, aku tidak mau kejar-kejar laki-laki. Wah, dia tak boleh. Masa perempuan mesti ngejar-kejar laki-laki? Yang benar aja. Saya kalau sama Tuhan tuh enak banget. Aku gak mau Tuhan, aku ini perempuan gak mau kejar-kejar cari-cari laki-laki. Tapi Tuhan kirim dia. Wih, kita bisa loh mereka Tuhan kirim loh. Kirim dia Tuhan. Datang ujung-ujung. Loh, kok begini Tuhan?
Tuhan. Kok belum nikah? Kenapa? Gitu kan? Iya, soalnya nggak ada yang cocok. Ya ampun, bukan masalah cocok dan tidak cocok. Masalahnya ini dari Tuhan atau bukan, itu aja. Aku pengen yang kaya, yang sukses, yang punya semuanya lengkap gitu loh, Bu. Masalahnya Tuhan mau nggak seperti yang kamu inginkan? Tuhan tahu kamu butuh itu. Makanya seorang yang kaya raya, seorang konglomerat, seorang yang sangat kaya, dia apa? Yang urutan keberapa? Dia berkata, apa dia bilang waktu itu suami saya? Bagaimana memilih pasangan hidup itu? Bagaimana bukan mencari orang yang kaya secara sudah semuanya ada, tetapi dia lihat pribadi orang itu. Ya. Saya bersyukur Tuhan banyak mengajar saya. Jadi anak-anak muda yang dikasih Tuhan, ya jangan juga umur 17 tahun, Tuhan, aku mau kirimkan pasangan itu. Ya jangan dikirim. Karena apa? Tuhan tahu itu belum waktunya. Harus saya itu kan katanya sudah mepet-mepet. Saya ya boleh. Kita dia datang cepat 3 bulan. Singkat banget, ya. Akhirnya nikah. Kalau udah nikah cocok nggak? Ya pasti banyak nggak cocok. Berbeda tetapi sudah sama. Tapi justru dari perbedaan itulah ada banyak mulai dibentuk, diproses, dilatih sama Tuhan. Masalahnya kadang-kadang ya manusia mudah nyerah. Aku gak kuat, nyesel aku pilih kamu. Lu jangan bilang nyesel pilih kamu, Tuhan yang pilihkan dia buat kamu, ya. Kalau Tuhan yang pilihkan buat kamu, kalau dia sangat menyakiti hatimu, serahkan sama Bapamu yang sudah menikahkan kamu, bukan pendeta yang menikahkan kamu. Tuhan, Kau yang berikan aku suami. Ini yang terbaik ya Tuhan. Benar Tuhan, ini yang terbaik. Banyak ngomong ya. Kalau itu ada, tidak akan ada yang namanya perceraian. Amin. Jangan pakai alasan Tuhan dulu istriku langsing, cantik, manis, imut-imut. Ampun deh sekarang Tuhan, udah kayak gentong. Depan gitu, bertobat saudara. Tapi ya memang jangan kelewatan juga. Istri-istri harus jaga penampilan. Ibu gembala juga penampilan. Jaga penampilan. Wajahnya masih tetap cantik. Saudara, saya tuh 5 tahun gak pernah ke salon. Gak pernah yang namanya medico pedicure. Gak pernah yang namanya fashion. Yang penting hati cantik dengan Tuhan. Waduh, cantik. Makanya kenapa para pemusik, pengkhotbah gembala banyak yang naksir. Oh saudara, kenapa? Berapa? Mau hati-hati loh Bu Vina, kalau yang harus ada nampil di sini. Banyak yang lirik. Next. Kebutuhan terutama terbesar dan terpenting manusia justru siapa? Sang Pencipta kita. Ini yang saya nggak sadari. Karena itu saudaraku, saya lewat. Lanjut. Loh, anjing. I can't this long. Kenapa saudara? Nggak sanggup. Aku nggak sanggup menjalani hidup. Aku tidak sanggup melanjutkan pernikahan. Oh, hati
beri aku kekuatan. Karena itu, saudaraku, kebutuhan manusia yang pertama, yang terutama dan terpenting adalah justru Sang Pencipta. Amin. Karena itu, saudaraku, kalau kita lihat next, Musa, kenapa Musa dipilih Tuhan? Musa tahu bahwa dia sangat butuh Tuhan. Buktinya mana? Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jawab Musa, ini versi yang lain dari terjemahan yang di atas ya. Kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Wow. Bangun pagi saudara. Kalau saudara bekerja, Tuhan, aku mau berangkat bekerja, sertai aku Tuhan. Ketika anak-anak kita sekolah, Tuhan, anak-anakku sekolah, ku minta Tuhan sertai anak-anakku Tuhan. Tuhan, anakku ada di balik Tuhan. Aku gak bisa ngawasi dia, aku gak bisa pegang dia, aku tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Tuhan, tolong sertai anakku. Jaga dan lindungi dia dari segala yang jahat. Karena itu saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang dia doa sama Bapa, Bapa, lindungi mereka dari segala yang saudara. Setiap hari harus berdoa, lindungi suamiku Tuhan dari yang jahat, lindungi istriku Tuhan dari segala yang jahat, lindungi Tuhan rumah tanggaku dari segala yang jahat, lindungi usahaku Tuhan dari segala yang jahat. Pagi-pagi saudara benar-benar harus cari Tuhan. Next, Mazmur 105 ayat 4, Daud berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya Makanya kalau anak Tuhan bangun pagi, saudara tidak mengandalkan Tuhan, lama-lama saudara tidak akan kuat melewati hidupnya. Percaya deh. Anak muda juga. Apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari? Katakan, aku butuh kamu. Itu sih. Tuhan tahu kau butuh makanan, pakaian, uang, Tuhan tahu. Tapi yang pertama, di hati kita harus melekat, aku perlu kamu. Apa yang kita butuhkan saat ini? Pasti ada Bapak Ibu. Banyak, saya percaya. Adakah kita menyadari betapa kita sangat membutuhkan Tuhan? Ini yang sering gak disadari sama anak Tuhan. Saudara, saya bersyukur dari sejak remaja, ketika saya tinggal dengan kedua orang tua yang belum mengenal Tuhan, yang sering Roh Kudus itu pimpin adalah saudara. Waktu saya masih remaja umur 15 tahun, mencari tempat yang sepi itu sulit saudara. Karena saya tinggal di rumah yang kecil, saudara, 6 orang sama orang tua, tidurnya itu satu kamar itu bisa berapa orang? Karena keluarga nggak punya, ya. Tinggal di rumah kecil, di tempat yang agak padat, saudara bisa nggak cari tempat yang nyaman untuk berdoa? Tidak bisa. Kadang-kadang saya duduk berjongkok di kamar mandi. Kenapa? Cari tempat menyendiri dengan Tuhan. Remaja, saudara. Saya bersyukur Tuhan, tolong saya, tuntun saya terus. Anak muda, apa yang kau inginkan? Cari tempat ramai, banyak teman. Itu yang perlu karena kita makhluk sosial. Tapi ingat yang pertama saudara harus lakukan, cari dia bersama. Karena itu sesibuk apapun Tuhan, ini dia next, gambar selanjutnya. Jangan ada kamus ini untuk Tuhan. Sorry Tuhan, aku sibuk. Malaikat bilang, Tuhan, sentil saja Tuhan. Tapi tidak, Tuhan itu sayang. Aku sibuk Tuhan. Aku banyak order, nggak ada waktu untukmu, nggak ada waktu apalagi menyendiri dengan Tuhan. Apalagi minimal 1 jam, perlu.
10 menit aja sudah gak betah Tuhan. Saudara, jangan saudara. 2025 kita akan masuk. Sudah banyak yang mengatakan baik juga dari mulut hamba Tuhan. 2025 tahun yang tidak mudah. Anak-anak muda, kau harus sungguh-sungguh punya kerinduan melekat dengan Tuhan. Para istri, para suami, sediakan waktu. Persaingan bisnis akan luar biasa. Ekonomi akan luar biasa. Generasi juga akan mengalami guncangan luar biasa. Tetapi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan. Mari kita bersorak bagi Allah. Mungkin saudara tempel di cerminnya. Tanpa Tuhan engkau tidak ada apa-apa. Tanpa Tuhan engkau tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan engkau tidak bisa hidup. Haleluya. Mari kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Saya selalu berdoa Tuhan, aku minta agar seluruh jemaat mengenal rendah hati di hadapan. Kenapa saudara bisa minta itu? Ketika engkau merendahkan dirimu di kaki Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan. Senang gak ditinggikan? Senang. Anak-anak muda diangkat, engkau kerja di tempat posisi-posisi yang tinggi. Senang gak? Senang. Anak-anak Tuhan menjadi kepala, menjadi bos-bos, menjadi manajer-manajer, menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi. Senang gak? Senang. Tapi satu syaratnya, rendahkan dirimu di hadapan. Haleluya. Saudara, saya banyak mengalami yang namanya penghinaan. Tapi ketika saya merendahkan diri saya di kaki Tuhan, Tuhan semakin mengangkat. Orang tua, kalau kau ingin anak-anakmu semakin dipromosi Tuhan, rendahkan diri di kaki Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bila Engkau Tak Beserta. Lagu ini sudah biasa ya, kita bisa nyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan firman. Kami hanya perlu Engkau. Kami sangat butuh Engkau. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu hidup. Tanpamu kami tidak akan sanggup melewati hari demi hari, tahun demi tahun. Tuhan tolong. Menasih bila Engkau tak Terima kasih Ruth. ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu.
akui di hadapan-Nya. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh pertolongan. Aku butuh perlindungan. Aku butuh penyertaan. Aku butuh Engkau Tuhan menjaga anak-anak. Aku butuh Engkau Tuhan menyertai Tuhan kehidupan keluarga, juga usaha pekerjaan. Bahwa kami semua selalu mengandalkan mengandalkan-Mu saja, dan duduk diam di kaki, menanti-nantikan pertolongan yang ajaib, menanti-nantikan promosi yang dari Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat amplop kita. Haleluya. Terima kasih. Kami berdoa terus bahwa Bapa Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih anugerah yang terus berlimpah-limpah memberkati kami. Terima kasih kasih anugerah yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Kasih anugerah yang terus campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami benar-benar bersyukur bahwa Engkau Allah di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat setiap perintah Tuhan yang ada di dalam tangan kami. Kami akan mengatur untuk pembangunan. Kami akan membawa persembahan untuk gereja ini ya Bapak. Terima kasih berkat-Mu yang telah memberkati setiap taburan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hati kami penuh dengan sukacita akan membawa setiap benih taburan kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila engkau masuk namaku, ku tak mau Kami butuh semua daripada Tuhan untuk kami bisa melewati Natal dengan sukacita yang besar, dengan berkat-berkat yang terbesar, berkat kemuliaan, berkat damai sejahtera itu akan berlimpah-limpah yang kami terima di Natal kali ini. Dan kami percaya ketika kami akan masuk ke tahun yang baru, the year of preparation, yaitu tahun di mana kami akan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan. Persiapkan kami untuk menjadi mempelai Kristus yang kudus dan berkenan. Terima kasih.
kasih untuk ibadah pagi hari ini. Cepat datang kasih. Mari kita angkat tangan kita. Pulang dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah.